menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti Shalom, shalom, Shalom. puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kita dikumpulkan kembali untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kita, yang sudah menjaga kita, sudah memelihara hidup kita di sepanjang
tahun 2025 sehingga hari ini merupakan hari terakhir di ibadah raya untuk sepanjang minggu, sepanjang tahun merupakan ibadah terakhir tahun 2026. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan, kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dan kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan kita mau katakan syukur bagi Tuhan yang telah menolong kehidupan kita. Mari umat-umat Tuhan, sebelum kita masuk memulaikan ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya. Tuhan sudah memelihara hidup kami. Tuhan sudah menolong kehidupan kami. Sehingga kami ada di minggu terakhir tahun 2025 ini. Kami mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Semua hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu ini hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati peribadatan kami pada malam hari ini. Bertahtalah di atas setiap pujian penyembahan kami. Sebab hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang kami muliakan. Memberkati setiap kami Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi pujian yang manis kedengaran di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bertahtalah di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau mengambil alih ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Kami serahkan ibadah kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini syukur kami. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita. Terima kasih kita. Syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku ya Allahku, ya Allahku. Amin. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, amin. Goyang-goyang layak diagungkan Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan. Saudara sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama. Ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis
Kami beri terima kasih. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bersyukur atas anugerah Tuhan. Bersyukur atas penyertaan Tuhan. Di sepanjang 2025 ini kita telah melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Mari naikkan syukurmu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh, pujian pengagungan, pengagungan layaklah Tuhan, layaklah Tuhan, layaklah Tuhan ditinggikan, layaklah diagungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian pengagungan hanya layak Engkau terima Tuhan. Amin. Haleluya. Syukur atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Yes. Biarlah hidup kami terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mulut kami terus mengaku bahwa Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Yesus. Biarlah setiap apa yang ada dalam hidup kami mau pakai untuk melayani Engkau Tuhan. Dan kami mau tetap berkata Engkau baik Tuhan. Haleluya, mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami
Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mulut kami penuh dengan pujian. Mulut kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Allah kami. Allah yang mempunyai hidup kami. Allah yang memberikan nafas hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, selalu baru tiap pagi bagi kami. Sepanjang tahun 2025 Tuhan sudah peliharakan kami hingga kami tiba di minggu terakhir tahun 2025 ini. Semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, semua hanya karena kasih-Mu Tuhan, semua hanya karena kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya itu yang bisa kami berikan kepadamu sebagai balas kasih-Mu. Kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami ada di tempat ini. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Berkenanlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau sendiri yang akan beracara melalui ibadah kami malam hari ini. Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini Tuhan. Mulai dari awal pertengahan sampai selesainya. Biar boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah kami malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Rahmat Tuhan. Ya, sekali lagi siapa kita shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, mari lambaikan tangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Setiap hidup kita ada karena kemurahan Tuhan. Layaklah Tuhan dipuji dan ditinggikan, amin. Bahkan langit dan bumi sujud menyembah di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau bersuka malam hari ini, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus sama nebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari umat Tuhan bangkit berdiri bersama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus sama nebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus sama nebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji, mengagungkan nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
sembah sujud di hadapan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus, Yesus padamu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Kristus padamu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia Tuhan yang berkuasa, amin. Dia layak menerima pujian, syukur dan penyembahan kita. Mari terus agungkan nama Tuhan, nama yang berkuasa. Yes. Haleluya. Tuhan kita hebat. Tuhan kita berkuasa di bumi, di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, berkuasa
sukacita Tuhan yang berkuasa. Silakan duduk umat-umat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Anugerah, kemurahan Tuhan yang membuat kita besar, membuat kita ada pada malam hari ini. Oleh sebab itu, teruslah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Banyak hal yang telah kita alami dalam hidup kita. Banyak pergumulan-pergumulan hidup yang telah kita rasakan. Dan kita mau tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Sekalipun sampai saat ini, setiap masalah yang kita hadapi, setiap pergumulan yang kita alami masih menjadi pergumulan kita. Tetapi hati kita tetap mau berkata bahwa Tuhan terus akan menyertai hidup kita. Kita mau tetap mengimani bahwa masih ada Tuhan dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Untuk mendapat kekuatan lewat firman Tuhan. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Engkau yang pelihara hidup kami Tuhan, amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ini hidup kami Tuhan, Engkau yang tahu hidup kami. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada.
bisa bangkit berdiri bersama. Nyatakan imanmu kepada Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal amin. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena ada kesempatan bagi kami malam hari ini berkumpul bersama-sama, kendati pun dengan jumlah yang kecil. Namun kami yakin Engkau Allah yang besar, Tuhan yang besar dan dahsyat ada di tengah-tengah kami. Sebab itu kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu menguasai seluruh keberadaan hidup kami, agar setiap kebenaran firman-Mu yang kami akan baca dan kami akan dengar menjadi berkat bagi kami. Terima kasih banyak Bapa buat setiap pujian dan penyembahan kami telah naik di hadapan hadirat-Mu, karena Engkau bertakhta di atas setiap pujian-pujian kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala pekerjaan iblis dalam bentuk apapun yang akan mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehati kami tolak dalam nama Yesus. Roh Kudus-Mu menguasai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Siaplah kami untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap mendengar firman katakan amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik bagi kita. Kesempatan ini kendati pun masih banyak kursi-kursi yang kosong, banyak yang berlibur. Tetapi kita tidak akan melihat itu. Tapi kita yakini bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia berjanji
di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena namaku, di situ aku ada. Haleluya. Yakinlah bahwa dia ada di tengah-tengah kita. Dan apapun pergumulan kita, dia siap untuk menolong. Dia siap untuk melepaskan kita dari setiap belenggu-belenggu. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Ayat yang tidak asing bagi kita, namun mendatangkan berkat. Ketika kita membaca dengan segenap hati, kita dengarkan dengan segenap hati kita, dan kita lakukan, berkatnya kita akan terima. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Haleluya. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kalau Bapak Ibu sudah dapatkan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama, perikopnya di situ kita baca 1, 2, 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Terima kasih, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kebenaran firman Allah malam hari ini kita telah baca, di mana kita menarik satu kesimpulan, menjadi berkat. Menjadi berkat. Haleluya, itu yang dapat kita renungkan malam hari ini. Kita ketahui bersama-sama ketika Abraham ada di Mesopotamia, berada di tengah-tengah kaum keluarganya, firman Tuhan datang kepadanya dan berkata, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak ditentukan kemana Abraham akan pergi. Kalau kita mau pergi ke satu tempat, tentu ada tujuan, kita akan ke sana. Tetapi Abraham dipanggil oleh Tuhan dari negeri, dari kampung halamannya. Pergi ke tempat, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham taat, patuh, dan tunduk kepada otoritas Tuhan. Dia tidak berkomentar banyak, kemana Tuhan saya harus pergi. Tetapi Tuhan katakan, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan dikatakan bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Itu yang akan menjadi perenungan kita. Engkau akan menjadi berkat. Jadi tidak hanya Abraham yang waktu itu dipanggil dari tengah-tengah keluarganya, dari tengah-tengah rumah tangga orang tuanya, tetapi kita sebagai umat Tuhan yang Alkitab katakan bahwa kita telah dipanggil, kita telah dipilih untuk keluar dapat menjadi berkat. Menjadi berkat tidak hanya berkat materi, tidak, tetapi menjadi berkat
bagi banyak orang. Seperti Abraham dituntut bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Abraham dituntut untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah hendaknya kita sebagai orang yang percaya, yang telah ditebus dari hidup yang lama, telah ditebus dari segala kutuk dosa. Hendaknya kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi dalam pembacaan kita malam hari ini, kalau saja seorang mahasiswa yang mengejar akan kelulusan dengan nilai indeks yang bagus, supaya dengan harapan supaya dapat diterima di perusahaan-perusahaan besar, ketika mendapatkan IPK, mendapat nilai yang bagus. Nah, kekasih di dalam Tuhan, itu yang kadangkala diburu oleh seorang mahasiswa, supaya IPK-nya bagus, sehingga ketika dia melamar di suatu pekerjaan atau di suatu perusahaan, tidak pasti akan lolos karena punya IPK yang bagus. Demikianlah hendaknya kehidupan kita. Tuhan telah memanggil kita, telah memilih kita dari tengah-tengah kaum keluarga kita. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Tidak hanya dengan berkat materi, tidak. Tetapi dengan segala keberadaan hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, hendaklah kamu menjadi garam. Hendaklah kamu menjadi terang. Garam ya kita tidak lihat, tapi fungsinya ketika kita masak sayur atau masak apapun, kalau tidak ada garamnya tentu tawar. Demikianlah kehidupan kita tanpa garam. Hidup kita akan hambar. Hidup kita tidak akan berarti apa-apa. Tidak akan menjadi berkat. Itulah sebabnya Yesus katakan kepada murid-muridnya, biarlah engkau menjadi berkat. Matius pasal 5 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Tolong Eci bacakan. Eci jadi juru baca ya. Haleluya. Haleluya. Kamu adalah garam dunia. Kalau garam sudah menjadi tawar, tidak ada artinya. Bahkan Alkitab katakan, kita baca, kita dengarkan tadi, bahwa akan dibuang dan diinjak orang. Demikianlah kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, entah di kampus, di rumah, atau di mana saja kita ada. Hidup kita dituntut untuk menjadi berkat, menjadi garam. Garam tentunya berfungsi menghilangkan bau yang tidak sedap, kebusukan, mencegah kebusukan. Kalau saja ada ikan kita simpan dan tidak ditaruh garam, pasti lambat atau cepat dia akan busuk. Tetapi kalau kita taruh ya masakan apapun itu, kalau tidak ada garamnya pasti tawar. Itulah sebabnya Yesus memberikan akan hal ini supaya kehidupan kita sebagai anak Tuhan, dimanapun kita ada. Saya katakan tadi, entah kita di rumah, di kos-kosan, atau di kampus, di sekolah, di mana saja di lingkungan komunitas kita ada.
hendaknya orang mengetahui. Dan hendaknya kita menjadi garam supaya orang mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan sampai orang berkata, wah katanya orang Kristen tapi perbuatannya begitu. Artinya tidak menjadi berkat. Abraham dipanggil dari kaum keluarganya untuk pergi ke suatu tempat di mana dia harus menjadi berkat di situ. Tuhan akan membuat namanya masyhur dan dikatakan dia harus menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Semua orang yang mengutuk engkau akan dikutuk oleh Tuhan. Tapi yang memberkati engkau akan diberkati. Dan semua orang akan mendapatkan berkat. Haleluya. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Dapatkah kita menjadi berkat kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan? Kalau perilaku kita tidak cocok dengan firman Allah, tidak mungkin kita akan menjadi berkat. Bahkan kita menjadi batu sandungan. Tidak menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tapi kiranya Tuhan akan menolong kita. Kalau firman-Nya ada dalam hati kita, dan firman-Nya itu menguasai seluruh keberadaan hidup kita, kita pastinya menjadi berkat. Bahkan di dalam ayat yang ke-14 bahwa kamu adalah terang dunia. Di bagian yang lain di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahwa hendaklah kamu seperti bintang-bintang yang bercahaya. Haleluya. Bercahaya di dalam dunia. Kita ini seperti bintang-bintang yang bercahaya, yang memancarkan sinarnya. Di tengah-tengah kegelapan dunia, di tengah-tengah kegelapan dosa yang sedang merajalela hari-hari ini, kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan akan tampil sebagai garam, akan tampil sebagai terang yang dapat menerangi orang-orang di sekitar kita, supaya mereka dapat melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita menjadi berkat. Orang lain dapat memuji Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi kalau saja kita tidak menjadi berkat, apakah dengan kata-kata kita, perkataan kita tidak menjadi berkat? Di dalam Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, janganlah hendaknya kata-katamu hambar. Terjemahan lama katakan, hendaklah perkataanmu menjadi berkat. Haleluya. Hendaklah perkataanmu menjadi berkat. Jangan hambar. Supaya ketika orang mendengarnya tidak akan merasa, orang Kristen kata-katanya begitu. Terlalu kasar mulutnya. Jangan ya. Roh Kudus akan menolong kita. Supaya hidup kita, apakah mungkin orang melihat kita dengan senyum yang kita berikan. Bukan kita tebar pesona dengan senyum, tidak sembarang. Tidak sembarang senyum kepada orang. Nanti kalau kita jalan, kita senyum, ketawa di jalan, nanti wah sudah sinting itu. Haleluya. Tetapi setiap orang yang kita ketemu, setiap orang yang kita ketemu, pasti dia akan merasa senang, dia akan merasa berbahagia. Karena apa? Ada sesuatu yang mereka tangkap dari setiap kehidupan kita. Jangan kita bermuka kuda atau bermuka pepaya. Haleluya. Tapi biar setiap orang akan menikmati hal yang terpancar dari kehidupan kita. Kita menjadi berkat sehingga Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita.
hanya Roh Kudus akan menolong. Saya yakin dan percaya kalau firman-Nya yang mengubahkan kehidupan kita. Mungkin dulu ada karakter-karakter kita yang tidak baik, yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ada perilaku-perilaku yang tidak cocok dengan firman Allah. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita diubahkan, dan saya percaya pasti hidup kita pun jadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Dan saya yakin bahwa kita semua ingin menjadi berkat. Itulah sebabnya kebenaran firman Allah malam hari ini, bahwa Abram dipanggil Tuhan untuk pergi dari negerinya ke negeri yang akan ditunjukkannya, menjadi bangsa yang besar dan diberkati. Tetapi janjinya tidak berhenti sampai di situ. Tuhan memanggil Abram juga, menetapkan bahwa oleh Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Panggilan bagi Abraham begitu jelas, hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah panggilan kita. Itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita. Tidak hanya Abraham yang dipanggil untuk menjadi berkat, tetapi setiap orang percaya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, di situ dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih. Tolong Encik bacakan lagi, baca dengan perlahan. Haleluya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Haleluya. Ayat yang ke-9. Pasal. Terus. Haleluya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Yakinkan dalam diri kita masing-masing bahwa kita adalah umat Tuhan. Kita adalah umat yang telah dipanggil, dipilih menjadi umat kesayangannya. Sebab itu dikatakan bahwa hidup umat Tuhan bukanlah hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk dibagikan kepada orang lain, baik dengan menyampaikan anugerahnya maupun membagikan berkat lainnya. Haleluya. Tidak hanya semata-mata berkat materi, tidak, tetapi ada berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita yang telah menerima anugerahnya oleh orang, anugerahnya adalah orang-orang yang diberkati, dan berkat tidak selalu identik dengan materi. Jadi apakah kita mau membagikan hidup kita untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita? Ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada orang-orang yang membutuhkan kasih sayang, membutuhkan keselamatan. Sebab itu bagikan keselamatan yang kita sudah terima dari Tuhan. Dia telah memanggil kita dari kegelapan dan membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Hendaknya hidup kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Sebab itu hal ini tidak mudah, memang tidak akan gampang. Tetapi kalau firman-Nya hidup di dalam kita dan Roh Kudus-Nya menuntun kita, hidup kita pasti menjadi berkat. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, orang lain akan senang dengan kita. Bahkan orang lain dapat kagum melihat keberadaan kita. Seperti di dalam Alkitab, di dalam Kisah para Rasul, bagaimana Petrus dengan Yohanes yang biasanya menjadi nelayan. Tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan, Tuhan memanggil dia bukan lagi menjadi
nelayan, penangkap ikan, tetapi menangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Sehingga perkataannya, apa yang dia lakukan itu luar biasa, membuat orang yang ada di sekitarnya menjadi kagum. Dan mereka katakan, wah ini dulu hanya pelayan, hanya nelayan. Tetapi bagaimana kuasa Tuhan berkarya, bekerja di dalamnya. Sehingga dia dapat berdoa buat orang sakit yang lumpuh. Di dalam Kisah Rasul pasal 3. Menyembuhkan kuasa Allah, Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya. Dan ketika ia menumpangkan tangan ke atas orang lumpuh yang sudah sekian lama hanya dibawa oleh keluarganya, ditaruh di muka pintu bait Allah. Dia hanya minta sedekah kepada setiap orang yang masuk di dalam rumah ibadah, memintakan belas kasihan dari orang banyak. Untuk mengisi perutnya saja meminta belas kasihan dari orang banyak. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes masuk di dalam rumah ibadah, mereka masuk waktu itu untuk berdoa. Dan orang itu mengulurkan tangan meminta sesuatu. Petrus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, dia berkata, emas dan perak tidak aku punya. Kami tidak punya emas dan perak. Tetapi apa yang kami punyai, bahwa dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Seketika itu juga orang lumpuh itu yang dikatakan oleh firman Allah, sudah bertahun-tahun dia lumpuh. Dia hanya didudukkan, dibawa, digotong dan ditaruh di muka pintu bait Allah. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes, ketika dia memintakan sedekah, berkata, emas dan perak kami tidak punya, tetapi yang kami punya, dalam nama Yesus berdirilah. Dan seketika itu juga penyakit lumpuhnya disembuhkan, mengalami kesembuhan. Orang lain menjadi kagum, menjadi terheran-heran. Wah, bukankah ini dulu dia itu yang tiap hari duduk di pintu bait Allah meminta sedekah. Itulah mujizat yang dialami orang lumpuh itu. Dan mujizat yang dia alami, dia tidak tinggal lagi duduk di muka pintu bait Allah, tetapi dia masuk, dia melompat-lompat, dia memuji Tuhan. Haleluya. Ketika kita dilepaskan dari belenggu dosa, ada pujian dan ucapan syukur. Tentu hati kita bersuka cita, hati kita penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Karena apa? Kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan yang kita sudah alami, itu harus kita bagikan kepada orang lain. Supaya orang lain dapat menerima berkat daripada Tuhan. Berkat apa itu? Yaitu berkat keselamatan, hidup yang kekal, yang hanya diterima oleh orang yang percaya kepada Yesus. Orang banyak, pemuka-pemuka agama, sehingga karena orang sakit yang disembuhkan, orang lumpuh yang disembuhkan itu, Petrus dan Yohanes harus digiring untuk diadili. Namun dengan kuasa yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes, mereka berkata, dengan kuasa nama Yesus, orang ini bangkit dan berdiri ada di depan kamu. Itulah yang kami beritakan. Mereka dilarang jangan lagi beritakan nama itu. Tetapi Petrus yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan Roh Kudus, dia berkata, tidak mungkin kami akan berhenti untuk menyampaikan akan berita tentang Yesus, mujizat yang dialami. Dan dia bilang, kalau saja kamu tidak mau memuji Tuhan, Yesus katakan batu-batu akan memuji Tuhan. Orang lain akan memuji Tuhan.
Kalau saja orang yang punya nafas hidup di dalamnya tidak memuji Tuhan dengan segenap hati, batu-batu Tuhan bisa jadikan untuk memuji Tuhan. Mari kita sadar keadaan kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, supaya kita menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita yang telah menerima anugerahnya adalah orang-orang yang diberkati. Dan berkat tidak selalu identik diri. Dan itu pun kita harus membagikan kepada orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita. Abraham dipanggil, hendaklah engkau menjadi berkat di tempat di mana engkau ada. Di tempat yang Tuhan tunjukkan Abraham ada, menjadi berkat bagi bangsa yang besar. Dan dikatakan siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk oleh Tuhan. Dan siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Itu adalah janji Tuhan. Tidak hanya bagi Abraham, tetapi bagi kita. Ketika kita diusik karena nama Tuhan, Tuhan akan berperang mengganti kita. Itulah sebabnya hiduplah takut akan Tuhan. Dan kita tidak akan perlu takut dengan apapun ancaman dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yesus adalah pembela kita. Yesus adalah penolong besar dalam segala kesukaran. Sebab itu hendaklah kita menjadi berkat sehingga Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan. Tuhan menolong kita. Saya percaya kalau firman-Nya dan Roh Kudus-Nya ada dalam hidup kita, kita pasti menjadi berkat. Itulah sebabnya mari serahkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita minta Roh Kudus untuk senantiasa menolong kita supaya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan itu pujian. Ada satu pujian. Jadikanku berkat. Haleluya. Eci tolong bantu saya karena suara lagi tidak normal. Haleluya. Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, cari terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikanku berkat. Haleluya. Kiranya semua kita menjadikan pujian ini sebagai doa kita Berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah kita yang sudah diselamatkan. diselamatkan. Hendaknya menjadi terang Jadi bagi sesama. terang
tengah kegelapan. Bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat Akan dan memuliakan Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Bapa di Jadikan surga. pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang Haleluya. hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Bapa di Kita nyanyikan terus pujian ini bagaikan pelita. Saya persilakan Ibu Ignatius akan bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Bapa di surga. Bapa di surga. Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian, syukur, hormat kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau sajalah yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan di atas permukaan bumi ini. Dan biarlah segala yang bernafas Tuhan datang memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu, setiap perkataan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi biarlah Tuhan itu tertanam di tanah hati kami yang baik Tuhan, guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kesehatan hamba-Mu yang terganggu, kami percaya, kami berdoa meminta kesembuhan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjamah hamba-Mu, menjamah Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
memberkati jemaat yang hadir pada malam hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, baik pribadi, rumah tangga Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan Tuhan membawa korban persembahan kami. Tuhan ajar kami untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, mengucap syukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk umat Tuhan. Kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Kepada yang bertugas dipersilahkan sambil kita lakukan pujian. Di badai topan dunia Tuhanlah perlindungan kita. Amin. Dunia di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung ya Yesus. Gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan yang telah kita beri. Selanjutnya saya akan bacakan kegiatan kita selama sepekan. Hari Selasa jam 7 malam ada latihan untuk persiapan kebaktian tahun baru. Kemudian hari Rabu jam 7 malam di tempat ini ada kebaktian kunci tahun atau tutup tahun jam 7 malam hari Rabu. Kemudian hari Kamis jam setengah 9 pagi ada kebaktian tahun baru disertai perjamuan kudus di tempat ini jam setengah 9 pagi. Jadi hari Kamis hanya ada satu kali ibadah jam setengah 9 pagi dalam rangka kebaktian tahun baru dan perjamuan kudus. Kemudian setengah 9 pagi kebaktian tahun baru dan perjamuan kudus dan akan dilanjutkan dengan perjamuan kasih ya Uma. Oke, perjamuan kasih setelah ibadah kebaktian tahun baru. Jadi hanya ada satu kali ibadah untuk hari Kamis untuk kebaktian tahun baru jam setengah 9 pagi. Kemudian hari Jumat 2 Januari jam 7 malam ada latihan untuk ibadah raya pertama
Dan hari Sabtu jam 7 malam ada latihan untuk ibadah raya kedua. Hari Minggu ada ibadah raya pertama jam setengah 9 pagi dan malam setengah 7 malam kebaktian ibadah raya kedua. Demikian informasi untuk umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Jadi mengingatkan kembali hari Rabu ada kebaktian tutup tahun atau kunci tahun di tempat ini jam 7 malam. Kemudian hari Kamis tahun baru 1 Januari 2026 hanya sekali ibadah jam setengah 9 pagi. Demikian informasi untuk umat-umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati kehadiran kita, puji Tuhan. Kebaikan Tuhan yang membuat kita ada pada malam hari ini. Kita boleh bertemu kembali di ibadah-ibadah yang diadakan. Biarlah Tuhan menolong kita untuk memasuki 1 Januari 2026. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Tuhan baik. Terima kasih kehadiran umat-umat Tuhan pada malam hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kita naikkan kepada hadapan hadirat Tuhan menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan syukur kita ke hadapan hadirat Tuhan. Naikkan terima kasih kita kepada Tuhan atas anugerah pertolongan Tuhan. Inilah yang kurandukan setiap waktu, nyanyian pujian dan agungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kurandukan. Bapak Gembala akan tutup kita dalam doa syukur. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Inilah yang menjadi pujian kami. Kiranya pujian pengagungan yang keluar dari bibir mulut kami
naik di hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan Engkau memberkati kami. Setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Segala kekurangan yang Tuhan dapatkan, sucikan dan ampuni. Dan apa yang kami lakukan menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Malam ini kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Max sekeluarga yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Orang tua yang sementara dirawat di rumah sakit, kami percaya tangan Tuhan terulur, menolong, memberi kekuatan. Sehingga dengan kekuatan itu hamba-Mu dapat melayani pekerjaan-Mu yang ada di Bulukumba. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Engkaulah kekuatan kami. Engkau adalah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Semua yang telah ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Baik secara pribadi bahkan di dalam rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Pulang bersama-sama dengan umat-Mu yang kembali ke rumah masing-masing. Dan tinggal bersama-sama dengan kami yang anak di pastori. Kiranya pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam ini. Engkau menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggui kami. Sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan. Kembali menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, Tuhan kiranya memberkati di dalam segala hal. Terima kasih Bapa di surga. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.